Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada episode sebelumnya kita telah memahami beberapa hikmah yang terkandung dari kalimah at-ta'awuz atau kalimah yang sering kita gunakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan dan akan melihat beberapa hikmah yang terkandung dari kalimah al-basmalah atau dikenal dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa yang ingin kita jelaskan terlebih dahulu sebelum kita memasuki hikmah-hikmah yang terkandung dalam bismillah ini. Yang pertama, kita ingin mengetahui bagaimana pandangan ulama menyikapi posisi Bismillahirrahmanirrahim ini dalam Al-Quran. Karena hampir di semua surah, selain surah At-Taubah, kita menemukan Bismillahirrahmanirrahim ini mendahului setiap surah. Olehnya, ada pendapat mengatakan bahwasanya sebenarnya Bismillahirrahmanirrahim ini bukan bagian daripada ayat-ayat dari surah-surah Al-Quran. Akan tetapi Allah menurunkan Bismillahirrahmanirrahim ini untuk memisahkan antara surah yang satu dan surah yang lainnya. Makanya hampir di semua surah kita menemukan Bismillahirrahmanirrahim ini sebagai pembuka dari surah-surah tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait Bismillahirrahmanirrahim ini dalam konteks surah Al-Fatihah. Apakah Bismillahirrahmanirrahim di sini merupakan ayat-ayat dari surah Al-Fatihah atau bukan? Di sini pun terjadi perbedaan pendapat. Pendapat yang pertama terkhusus di kalangan kita yang bermazhab Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim itu merupakan ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Sehingga ayat keduanya adalah Alhamdulillahirabbil alamin, ayat ketiga adalah Ar-Rahmanir-Rahim, ayat keempat adalah Maliki Yaumiddin, yang kelima Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang keenam adalah ihdinas siratal mustaqim. Adapun yang ketujuh adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua juga mengatakan surah Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. Akan tetapi Bismillahirrahmanirrahim ini bukan bagian daripada ayat-ayat Al-Fatihah. Sehingga berdasarkan pendapat kedua ini, ayat pertama adalah Alhamdulillahirabbil alamin, dan ayat ke-6 dan ke-7 di ayat terakhir itu dipenggal. Sehingga ayat ke-6-nya adalah Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ayat ke-6, dan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ayat ke-7. Jadi semua pendapat tadi mengatakan surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat, sebagaimana namanya yang disebut sebagai Sab'ul Mathani. Namun mereka berbeda pendapat menyikapi apakah Bismillah bagian daripada surah Al-Fatihah atau tidak. Selanjutnya yang ingin kita ketahui bahwasanya para ulama kita juga berbeda pendapat terkait cara membaca Bismillahirrahmanirrahim ini di dalam sholat.
Dalam mazhab Syafi'i khususnya, ketika kita sholat jahar, yaitu sholat yang bersuara, Bismillahirrahmanirrahim ini juga dibaca jahar. Adapun dalam mazhab yang lain, Bismillahirrahmanirrahim hanya dibaca sekedar sir saja. Dan harus kita sadari dan penuh pemakluman bahwa ada hal-hal dalam agama kita ini yang bersifat khilafiyah, yaitu di mana para ulama berbeda pendapat dalam hal-hal tertentu yang dapat ditolerir perbedaannya. Adapun hal-hal yang bersifat prinsip, ini yang tidak dapat ditolerir. Sehingga menyikapi hal-hal tadi, kita tidak boleh bersikap fanatik. Karena memang itu adalah sesuatu yang dimaklumkan dalam agama. Yang mau Bismillahirrahmanirrahim secara jahar juga boleh, yang tidak secara jahar juga boleh. Masing-masing punya dasar. Kemudian apa sih sebenarnya makna dari Bismillahirrahmanirrahim? Makna yang kita dapat temukan dari Bismillahirrahmanirrahim ini yang terdapat dalam kitab-kitab terkhusus yang saya temukan dalam tafsir Al-Qurtubi, dikatakan Bismillahi aibillah, yaitu ketika dimaknai bahwa dengan nama Allah, yang diinginkan dari pesan dengan nama Allah adalah dengan Allah. Olehnya, berdasarkan pemahaman ini, sebenarnya kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini ingin menyadarkan setiap diri bahwa kita ini senantiasa beserta dengan Allah. Kita ingin disadarkan bahwa tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala kita tidak mampu berbuat apa-apa. Dengan Allah, dengan kehendak Allah, dengan kekuatan Allah, dengan pertolongan Allah kita mampu bekerja, kita mampu untuk berjalan, kita mampu untuk beraktivitas dan lain sebagainya. Tanpa pertolongan, tanpa kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak mampu melakukan apapun. Itulah makna yang diinginkan dari Bismillah, yaitu dengan Allah. Muncul pertanyaan, bagaimana kita menumbuhkan kesadaran dengan Allah? Dalam menjawab hal ini, saya ingin mengaitkan dengan mengapa alif pada ismun yang terletak pada Bismillah itu dihapuskan. Ketika kita lihat, Bismillah itu pada dasarnya terdiri dari 3 unsur kata, yaitu bi, ismun, dan Allah. Dan kita temukan bahwa alif pada ismun itu dihilangkan, dan antara bi dan ismun itu menyatu, sehingga kita baca bismi, yang pada hakikatnya ada alif yang hilang di situ. Mengapa demikian? Ternyata mengandung isyarat-isyarat yang memiliki hikmah yang begitu dalam. Penjelasan ini ditemukan dalam ta'liqat atas tafsir Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Diuraikan di dalamnya mengapa Bismillahirrahmanirrahim ini dimulai dengan huruf bi dan alifnya itu dihilangkan. Ada banyak hikmah-hikmah yang disebut. Saya ingin menyebutkan 2. Yang pertama, dalam tafsir tersebut disebutkan bahwa inna fil alif taraffu'an wa takabburan wa tatawulan wa fil ba inkisaran wa tawadu'an wa tasaqutan.
Artinya, dalam alif itu terkandung isyarat tarafu'an yang tinggi. Terkandung isyarat ketinggian. Makanya setiap alif kita temukan itu dia selalu berdiri tegak. Kita tidak menemukan alif yang tidak dalam keadaan berdiri tegak. Dan pada huruf bi atau ba ini mengandung isyarat kerendahan. Makanya bi itu selamanya dia berbaris kasrah, berbaris bawah, mengandung kerendahan, bahkan barisnya itu mempengaruhi apa yang ada setelahnya, menjadikan hukumnya itu bersifat sama dengan hukum setelahnya, yaitu kerendahan. Dari isyarat ini dapat dihikmai dihilangkannya makna ketinggian tadi dan dimunculkannya makna kerendahan. Artinya ketika kita ingin beserta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hilangkan dirimu, hilangkan ketinggian dirimu, hilangkan keakuan dirimu, sehingga yang ada adalah keakuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu dapat bekerja karena keakuan Allah. Kamu bisa berbuat sesuatu karena keakuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga antarlah pekerjaan-pekerjaan itu seiring dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejalan dengan keakuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga dia bernilai ibadah. Jadi ketika kita ingin beserta dengan Allah, hilangkan keakuan diri kita. Bukan kamu yang mendatangkan itu rezeki, bukan kamu yang menumbuhkan itu pohon, bukan kamu yang menyembuhkan, tetapi Allah yang menyembuhkan. Itu yang pertama. Yang kedua, disebutkan dalam tafsir itu juga bahwa innal ba makhsusatun bil ilsaq wal alif makhsusatun bil qat'i. Ba itu memiliki karakteristik al-ilsaq, yaitu menempel, menyertai. Makanya setiap kita menemukan huruf bi di dalam ayat-ayat Al-Quran, pasti dia tersambung dengan huruf setelahnya. Berbeda halnya dengan huruf alif yang memiliki karakteristik memutus. Sehingga ketika kita menemukan alif dalam ayat-ayat Al-Quran, maka dia akan terputus dengan huruf setelahnya. Jadi ba ini menyambung dengan huruf setelahnya, adapun alif ini memutuskan huruf setelahnya. Makna yang bisa kita tarik mengapa dihilangkan alif pada bismillah, yaitu kita diharapkan bagaimana kesadaran atas kebersamaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu senantiasa tersambung, tidak terputus. Bagaimana kita selalu menyadari diri kita ini selalu beserta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan ramai kita beserta dengan Allah, dalam keadaan sendiri kita beserta dengan Allah, sehingga dengan kesadaran itu kita takut untuk berbuat sesuatu yang diharamkan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyertai kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengawasi kita. Itulah yang dapat kita pahami dari bismillah. Tanamkan kesadaran bahwa Allah beserta dengan kamu. Sahabatku, saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Itulah di antara beberapa hikmah yang terkandung dari Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah, adapun terkait lafzul jalalah yaitu Allah dan Ar-Rahman Ar-Rahim akan kita jelaskan pada ayat Ar-Rahmanir Rahim setelah kita menjelaskan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak saudaraku, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.